Selamat hari Minggu. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan Zakheus, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Namun Yesus melihat potensi baik dalam diri Zakheus dan memberinya kesempatan untuk berubah. Zakheus merespon dengan positif. Ia berjanji untuk memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan mengganti kerugian kepada mereka yang telah ia tipu. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan menerima semua orang tanpa syarat dan menawarkan kesempatan untuk berubah dan hidup baru. Ibadah pada hari ini 2 November 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dian Sunu Prakosa dari GKJ Batu Retno. Tema pada hari ini adalah apakah aku layak? Marilah kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 13 bait 1 sampai dengan 3, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadah adalah bertemu mesra dengan Tuhan. Pertemuan itu mestinya mengubahkan hidup kita dan menjadikannya baharu. Peribadatan bukan hanya soal menenangkan hati karena penghiburan Tuhan, namun juga sekaligus memanggil kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita renungkan tema apakah aku layak dalam ibadah kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan mengakui kesalahan serta dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena
setiap langkah dan kehidupan kami yang seringkali tidak seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga sadar bahwa penyertaan-Mu, berkat demikian juga lindungan-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi jikalau Engkau memanggil kami untuk berbakti, untuk menyatakan cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama, kami merasa bahwa segala sesuatu belum sempurna. Oleh karena itu biarlah ya Allah hari ini kami menyerahkan segala kelemahan, dosa dan keterbatasan kami ke hadirat-Mu. Kami letakkan di bawah kaki salib Kristus, supaya darah Kristus menyegarkan hidup kami, membasuh kami dan memberi kekuatan untuk kami melakukan apa yang baik di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah kami mengaku bahwa dalam keluarga kami tidak mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah kehidupan jemaat pun kami juga hanya minta dilayani. Bahkan ketika bergaul satu dengan yang lain bersama dengan setiap orang di sekitar kami, kepentingan diri pribadi seringkali menguasai kami sekalian. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah hari ini kami diteguhkan kembali dalam niat baik, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kaca kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu.
Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa mempersiapkan diri mendengarkan firman. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah ini. Bahkan Engkau juga mempersiapkan kami semua untuk melakukan pelayanan ibadah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, supaya dengan tulus mereka melakukan tanggung jawab, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kiranya pujian, doa dan sabda menjadi bagian yang menyentuh hati kami, memperbaharui hidup kami, supaya sikap dan perilaku kami setelah pulang dari tempat ibadah ini diperbaharui oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kiranya Engkau hadir menyertai kami sekalian, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 1 ayat 10 sampai 18. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita,
hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur Tanggapan, Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, dan sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bacaan kedua terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama hingga yang keempat, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11 sampai 12. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat 11. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa lalu kita banyak belajar dari perilaku membaca. Namun sekarang, maraknya dunia media sosial sudah menawarkan hal yang lebih beragam. Dari hanya sekedar hiburan sampai dengan materi-materi pengetahuan yang disusun dengan menarik tersedia di depan mata kita. Potongan-potongan khotbah pendeta yang diberi backsound, lagu rohani, dengan bantuan caption yang menarik, benar-benar menyenangkan untuk dilihat dan direnungkan. Dengan menyimak tayangan-tayangan tersebut, seolah jiwa kita dikenyangkan oleh makanan rohani. Namun, benarkah itu cukup? Bacaan Yesaya hari ini menegur
dengan keras umat ketika itu. Umat menjalankan ibadahnya dengan tekun, mempersembahkan korban bakaran, mengunjungi bait suci dan mengadakan pertemuan-pertemuan rohani. Namun, sepulang mereka dari ibadah, perilaku mereka sama sekali tidak berubah. Pertemuan mereka dengan Allah tidak mendorong mereka menyatakan kasih Allah kepada yang tersingkirkan. Kesalehan sosial mereka tidak dinyatakan sebagai rahmat di sekitar kehidupan mereka. Maka bacaan Mazmur menegaskan bahwa perjumpaan dalam ibadah dimulai ketika manusia berdosa merasakan keterbatasannya. Dengan sikap tersebut maka rahmat Allah akan hadir dalam kehidupannya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sebuah sikap yang wajib dikerjakan. Bahkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus juga menegaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat menjadi jalan untuk semakin mencintai Allah dan sesama. Perintah untuk saling mengasihi bukan hanya kepada mereka yang memberi keuntungan kepada kita, namun bahkan juga kepada orang-orang yang menindas kita. Dengan demikian, sikap tersebut sebetulnya menjadikan umat bersatu diri dengan penderitaan Kristus. Dan itu artinya juga memuliakan Kristus Yesus. Pembacaan Injil Lukas hari ini juga menegaskan bagaimana seorang Zakheus yang terpinggirkan berusaha melihat wajah Yesus. Dengan susah payah, ia berusaha menjumpai wajah Yesus. Sebagai seorang pemungut cukai, ia mempunyai kesenjangan jarak kesalehan dengan orang Yahudi biasa. Bahkan postur tubuhnya yang lebih pendek dari orang Yahudi umumnya. Dua hal tersebut membuat dirinya harus berupaya keras untuk melihat wajah Yesus. Untungnya ketika ia memanjat pohon ara, Yesus menyapanya dan berkenan singgah di rumahnya. Wajah Yesus yang ramah, yang menyapanya dan sedia singgah di rumahnya itulah yang kemudian merubah kehidupannya. Ia tidak lagi menumpuk harta bagi dirinya, namun mendermakan bagi orang miskin. Bahkan ia juga sedia mengganti rugi setiap yang dirugikannya 4 kali lipat. Peristiwa Zakheus adalah peristiwa peribadatan yang dijumpai dalam keseharian. Ia adalah manusia yang benar-benar memahami rahmat Allah yang menjumpainya. Ia tidak meringkuk dalam keterpurukannya dan menyumpai nasibnya. Namun ia berupaya keras untuk berjumpa dengan Tuhan. Sikap pertobatannya menuju kesalehannya kemudian ditunjukkan dengan mencintai yang terpinggirkan dan menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin peribadatan kita disibukkan dengan upaya mengelola segala sesuatu dengan indah. Lagu-lagu yang merdu, susunan kata yang mendayu dan rangkaian visual yang tampak menyenangkan. Namun sejatinya ada banyak hati yang meringkuk di sudut gereja karena ia merasa tidak layak. Sapaan sabda dan nyanyian syukur pun doa yang dilantunkan bisa jadi menjadi sapaan Tuhan baginya. Ketika kemudian ia merasa direngkuh oleh kasih Tuhan yang menjadi pribadi yang baharu. Mungkin ia tidak peduli seberapa merdu nyanyian yang dilantunkan.
Seberapa menggugah sabda dinyatakan. Namun ia merasa bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memeluknya. Apakah mungkin kita beribadah layaknya Sakeus dalam setiap peribadatan? Mulanya kita mestinya mengaku keterbatasan kita layaknya juru mazmur di hadapan Allah. Sedia menggadaikan hidup kita yang lama dengan panggilan Tuhan. Berlaku adil untuk setiap orang, memperhatikan yang terpinggirkan, yang artinya sedia menanggungkan kesusahan demi kemuliaan Kristus. Jika kita menjawab dengan kalimat, "Ya, aku bersedia dengan sepenuh hati," maka kita layak berjumpa dengan wajah Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada janji baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami diajar untuk menjumpai wajah-Mu seperti Sakeus, dengan kerendahan hati dan upaya yang keras, sembari menyadari bahwa rahmat-Mu mengubah hidup kami, menjadikan panggilan bagi kami supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa seringkali peribadatan kami jauh dari hadirat-Mu. Tubuh dan jiwa kami entah berpikir melayang kemana, sehingga lalu panggilan-panggilan firman-Mu tidak mengakar dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah kami memulainya dengan menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Ketika kami saling memperhatikan di antara keluarga satu dengan yang lain, merawat suami, istri kami, anak-anak dan cucu kami dengan baik, supaya mereka bersyukur bahwa cinta kasih Kristus pun hadir merengkuh kehidupan keluarga. Kami pun yakin bahwa setiap orang tua yang dalam kelemahan keterbatasan akan Kau rawat, dan mampukan kami untuk memperhatikan mereka, membawanya dalam doa-doa pribadi, dan menjenguk mereka dalam waktu-waktu luang kami. Tentu kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan oleh karena sakit yang mereka derita. Engkau yang akan memulihkan hari demi hari supaya kesembuhan menjadikan berkat dan kekuatan menjadikan syukur kehadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan jemaat yang merawat kehidupan kami bersama, melayankan sabda, memperhatikan kami, demikian juga mengelola kehidupan bersekutu.
Oleh karena itu kami meminta supaya Engkau hadir dalam setiap program dan kegiatan di Bapos GKI Taman Yasmin. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa hadir lewat para pengurus, lewat tim yang bekerja, merancang program kegiatan, mencukupkan segala daya dan dana demi kehidupan rohani kami semakin bertumbuh. Oleh karena itu, biarlah berkat-Mu melimpah bagi setiap saudara-saudara kami yang melayani di tempat ini. Kami pun juga yakin bahwa Engkau akan merawat seluruh jemaat dalam pertumbuhan iman yang benar. Walaupun terserak dan terpisah oleh jarak dalam keluarga masing-masing, tetapi kesatuan hati menjadikan kami setia tetap mengikut Engkau, ya Kristus. Kami juga memohon Engkau hadir di tengah gereja-gereja di Indonesia, terkhusus Gereja Kristen Indonesia, supaya masing-masing menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan di sekitarnya, merancangkan hal-hal baik, menyatakan hal kasih pada setiap orang yang terpinggirkan, supaya peribadatan-peribadatan juga dilakukan dalam sikap-sikap kesalehan sosial yang diterima oleh banyak orang di sekitar kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan negeri yang indah. Kami pun bersyukur Engkau merawat setiap pemimpin kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau mengelola kepemimpinan pemerintahan pusat, kepala negara, kabinet, demikian juga dengan para legislatif yang merancangkan, memikirkan, dan mengelola kehidupan negeri ini dengan baik. Biarlah Engkau memberikan keadilan dan kejujuran, demikian juga sikap tauladan yang baik dalam pelayanan-pelayanan mereka, supaya kami senantiasa menerima hal-hal baik di tengah negeri ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan, tetapi satukanlah kami dalam persatuan dan kesatuan demi negeri ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, oleh karena setiap penyertaan yang Engkau berikan di tengah kehidupan kami. Kiranya setiap hal baik bisa kami terima dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami masing-masing pribadi dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita mempersembahkan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan
persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 yang berbunyi demikian. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengumpulan persembahan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 150 bait 1 sampai 3. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari diundang berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa persembahan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi kami agar kami mampu hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan berkat firman Tuhan yang telah meneguhkan iman kita, marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan di hari mendatang dengan menyanyikan lagu pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 31A, bait 1, 2, dan 5. Mungkinkah aku pun serta. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahnya. Akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Para malam sekalipun tiada dapat mengerti apa sebabnya yang kudus
alasannya menanggung dosa dunia. Kasihnya lah alasannya menanggung dosa dunia. Di dalam Yesus penebus, hukuman dosa hilanglah. Ku dapat hidup yang kudus, coba ku kebenarannya. Ku mendekat ke tahta-Mu, hendak terima tajukku. Ku mendekat ke tahta-Mu, hendak terima tajukku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.